Debater Kristen Mualaf. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bagaimana prosesnya sehingga debater Kristen ini mualaf dan meninggalkan kekristenannya? Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Dulu waktu saya menjadi seorang debater Kristen itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara logika. Dan kebanyakan itu kayak ngambang gitu loh Pak. Misalnya apa? Pertanyaan apa? Contoh misal, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa Tuhan kamu satu sementara ada 3 pribadi? Nah di situ saya harus membuat satu narasi di dalam konteks pengajaran fundamental. Saya disuruh bereksegesis, kan ada itu Pak, ada eksegesis, ada eisegesis. Saya dipaksa untuk mentafsir dan memberi jawaban kepada lawan debater saya, dan lawan debater saya itu bisa ngerti, tetapi realitanya apa yang saya jelaskan kepada lawan debater saya sendiri pun juga sebenarnya dalam hati kecil saya kok kayak gini ya, kok nggak yakin gitu, nggak yakin gitu loh, nggak apa ya, kok ada yang janggal gitu. Artinya penjelasan secara rasional gitu ya? Iya. Bukan berdasarkan teks. Nggak bisa dijelasin dengan cara rasional yang mudah dimengerti, ujung-ujungnya yang ke irasional. Nah kayak gitu, harus iman. Percaya gitu. Jadi mualaf ini mengatakan bahwa dia itu dulu seorang mantan debater Kristen, tetapi pada saat dia berdebat seringkali dia kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Apalagi itu kalau yang ditanya itu adalah mengenai Tritunggal. Dia kesulitan menjelaskan bagaimana Allah orang Kristen itu satu tapi ada 3 pribadi. Jadi dia sering menjelaskan itu, pada saat dia menjelaskan itu dikatakan dia sendiri kebingungan, seperti nggak yakin gitu loh. Tidak yakin, kebingungan, akhirnya ya seperti biasalah katanya, ya diimani saja cukup. Begini, pertama kita perhatikan dulu secara baik-baik. Seorang debater, mau dia debater dari agama manapun, syaratnya itu adalah dia harus menguasai agamanya. Kalau menjadi seorang debater Kristen, ya dia harus kuat pengetahuannya tentang kekristenan. Seorang debater itu sudah tahu sebelum dia berdebat, dia sudah tahu bagian mana yang akan diperdebatkan. Kan sudah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu di situ, kita harus memperkuat pengetahuan kita harus memperkuat argumentasi kita, supaya kita tidak terbawa oleh arus. Lah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang yang mengatakan dirinya seorang debater Kristen, tapi dia sendiri ragu dengan apa yang dia perkatakan, ragu dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Ada beberapa alasan mengapa orang menjadi ragu. Yang pertama, orang ragu itu kan karena kebingungan. Yang kedua, orang ragu karena tidak paham. Yang ketiga, orang ragu memang karena panik, kan di situ. Seorang debater tidak boleh jatuh pada situasi itu. Dia harus tenang dan harus tenang. Ketika kita berdebat, apalagi masalah agama, itu kan sesuatu yang sensitif ya. Kita harus berangkat dari keyakinan bahwa apa yang kita yakini itu benar. Kalau apa yang kita yakini itu benar, maka kita harus mempertahankan kebenaran itu. Tapi kalau kita sudah ragu dengan apa yang kita yakini, ya nggak usah berdebat. Nggak usah berdebat pun dia akan kalah. Cuman tanya jawab biasa aja sudah kalah itu. Jadi nggak perlu berdebat untuk menaklukkan
orang yang tidak yakin dengan apa yang diimani. Apalagi kalau hanya seorang debater Kristen, dia keok, kalah di masalah masalah doktrin Tritunggal. Kan lucu. Kalau kita ikuti pemahaman tadi, susah menjelaskan bagaimana menjelaskan Allah yang Tritunggal itu Allah yang satu itu tapi 3 pribadi. Sebenarnya dari jawaban Anda itu Anda sudah menjawab. Saya ingatkan atau saya beritahu sekali lagi ya, orang Kristen itu punya Allah yang esa, sama. Allah orang Kristen itu tunggal. Makanya agama Kristen itu adalah penganut monoteisme, percaya kepada Allah yang tunggal gitu loh. Allah yang tunggal hanya 3 pribadi, tapi 3 pribadi ini kan orangnya tetap sama, personnya tetap sama. Bukan berarti karena 3 pribadi jadi 3 oknum. 3 pribadi dalam 1 oknum gitu. Masa sih menjelaskan itu aja bingung kan gitu ya. Dan yang berikut, ketika kita mempertahankan apa yang kita anggap sebagai kebenaran, kita harus yakin betul dengan itu. Kita harus pegang prinsip itu. Kalau kita ragu, kita akan terbawa arus. Tinggal menunggu waktu saja. Akhirnya kalah deh. Jadi sebelum berdebat, pastikan kita punya pengetahuan yang mumpuni. Pastikan kita punya persiapan yang mumpuni, dan pastikan juga kita punya amunisi yang mumpuni. Salam, Tuhan Yesus memberkati.